apa yang dibaca itu kafaka bismillah. Kafaka bismillah, cukup dengan isim Allah, dengan membaca bismillah. Karena apa membaca bismillah itu apa yang dikehendaki? Yukni an kulli syai'. Kalau orang artinya paham akan ma'rifat, itisam billah, membaca basmalah itu yukni an kulli syai', itu mempanahkan setiap apa yang ada selain Allah. Cukup paham basmalah. Maka itu di surga itu tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Paham akan basmalah apa itu? Yukni an kulli syai', mempanahkan. Banyak orang yang membaca basmalah tapi masih ada aja yang lain selain Allah. Ini berarti kan memahami secara makna. Ketika hendaknya secara tahqiq, basmalah itu yukni an kulli syai', mempanahkan wujud semua sesuatu selain Allah. Cukup paham akan basmalah. Fa'al ma syi'ta. Ayo dia baca aja lagi yang lainnya. Tapi kan di situ ada lagi kita merasakan kita yang membaca. Bukan hanya kita yang merasakan kita yang membaca, ada lagi kita merasakan itu, ada lagi kita merasakan melihat, ada lagi kita merasakan mendengar, bekerja, beribadah, ada lagi itu yukni an kulli syai'. Jadi sekalipun kada paham akan apa yang dibaca, cukup memaham basmalah. Karena yang dikatakan basmalah itu billah. Inilah yang diharapkan. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha surah Fatimah. Ya Allah biha hanya kembali kemana dhamirnya itu di kalimatin la ilaha illallah. Ya Allah, dengan membaca la ilaha illallah matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Tapi karena paham tetap aja husnul khatimah. Karena yang dimaksud ini tab'in, memahami, mengerti apa yang dibaca. Jadi ya Allah biha, ya Allah, kemana dhamirnya itu, kemana kembali nya itu. Ya Allah biha, ya Allah, dengannya, matikan aku husnul khatimah. Diganti kalimat la ilaha illallah, tidak ada yang mewujud kecuali hanya Allah. Karena ada kehidupan kecuali Engkau ya Allah. Karena ada akal kecuali Engkau ya Allah. Karena ada lihat dan dengar kecuali Engkau ya Allah. Biha, inilah husnul khatimah. Jadi yukni an kulli syai'in, mempanahkan sesuatu selain Allah. Jadi jangan tertipu, jangan terjebak di majlisin sholihin. Kalau kan banyak orang zikir di majlis, banyak yang dibaca wirid adhkar di sana. Apakah dengan zikir itu lalu artinya sampai ke hadarat Allah? Mana yang lebih suci, lebih bersih? Majlis zikir lawan surga. La taghtar bi maudi'in shalihin. Nah, apa yang terjadi di surga, apa yang terjadi pada Adam, di mana Adam pada waktu itu di surga, pada kiamat laqiyah, apa yang didapatkan pada hari dalam surga. Kalau kembali sudah di majlis zikir, wah, artinya besar harapan kepada Allah untuk
diterima. Apakah dengan majlis zikir yang seperti itu artinya tembus pandangnya kepada Allah? Belum tentu. Karena tanpa memahami apa yang dibaca, maka itu orang itu mahjubun dan bimbing dalam musyahadah kepada Allah. Ngaran ikhtisam itu di situ ada musyahadah, di situ ada tasdik, di situ ada yakin. Ngaran ikhtisam billah itu di situ ada ma'rifat, ada musyahadah, ada yakin, ada tasdik. Ikhtisam billah betul kepada Allah. Kenapa jadinya berpegang betul kepada Allah? Karena kadang ada yang lain lagi. Maka kadang yang lain itu musahadahnya terus menerus kepada Allah. Setiap saat kadang ada yang lain. Yakin karena terbit daripada hati yang ada nur pada hati. Maka itu ada ilmu yakin, ada anu yakin, ada akul yakin. Ini menggambarkan banyaknya macam manusia tentang keyakinannya. Ada yang yakinnya hanya di batas ilmu aja. Kita yakin aja bahwa Allah Ta'ala itu ada apa dalilnya, tapi gak ada nyata, gak ada melihat. Kita yakin bahwa Ka'bah itu Baitullah itu ada di Mekah, itu banyak orang menghabarkan, nah itu ilmu yakin. Nah, setelah kita ke sana melihat Ka'bah itu ilmu yakin. Kita sampai ke Baitullah itu dan ada di dalamnya hakul. Qalbul mu'min Baitullah ya Rasulullah. Ada orang mukmin itu Baitullah karena kita ada di dalam Baitullah. Allah ada pada hati, roh dan sir dalam kehidupan kita. Kemana aja ada. Nah ini orang yang ikhtisab. Ada pada yang ma'rifah, ada pada yang tasdid, ada pada yang yakin. Maka itu di dalam masalah ikhtisab ini ada terbagi dua, ada amah, ada khassah. Fal amatu iqrarun bil wahdaniyah. Orang amah itu hanya menyatakan, membaca, mengucap bahwa Allah Ta'ala itu esa, iqrarun bil wahdaniyah, mematakan Allah Ta'ala itu esa. Wa tasdik bil qalbi. Nah, apa yang dibaca itu dan dipadahkannya itu Allah itu esa, hatinya dipaksakan untuk membenarkan apa yang dibaca itu. Ka'annahu mu'ayyanun, seakan-akan Allah itu nyata dalam kehidupan, tapi masih seakan-akan. Nah ini yang banyak. Nah, maka ini dinyatakan imannya orang awam. Jadi berpegang itu berpegang kepada apa yang dibacanya. Jadi kadang berpegang kepada Allah ini. Jadi kapan dia membaca umpama azkar, mudah-mudahan menuntut zikir ini menyelamatkan dia dari semua kejahatan. Mudah-mudahan zikir ini mendapatkan limpahan rahmat. Ini karena berpegang kepada amal. Nah, orang yang berpegang kepada amal, orang itu sembilan itu ada dua, fal amah allati hiya iqraru bil wahdaniyah wa tasdiqu bil qalbi ka'annahu mu'ayyan. Jadi hatinya dipaksakan untuk yakin. Karena banyak orang mengatakan Allah itu ada, Allah itu nyata, Allah itu esa, tapi gak ada dalam kenyataan hidupnya. Jadi ka'annahu mu'ayyan, seakan-akan saja. Seakan-akan itu berarti gak ada yang nyata tadi. Seakan-akan nyata. Sama qul rabbaka hatta ya'tiyakal maut atau anta budallah ka'annaka tara
pelanggan menyembah kepada seakan engkau melihat kepadanya pada hari kepada melihat. Jadi kada seakan-akan itu kada. Karena umayanun seakan-akan Allah Ta'ala nyata tapi kada nyata dalam kehidupannya. Ini orang aman. Orang yang berpegang kisahnya kepada Allah tapi ternyata berpegang kepada selain Allah, yaitu kepada amalnya. Karena Allah kada nyata dalam kehidupannya. Ini orang kebanyakan orang awal. Nah, berbeda dengan orang yang khasah iktisam kepada Allah dengan orang yang khusus tadi. Orang yang iktisam dan orang khusus ini tadi apa berpegang? Iyallati tujudu bihal qulub ilal mahbub. Orang yang khusus tadi, orang yang khawas itu terjibu bihal qulub ilal mahbub, mesra hatinya kepada orang yang dicintai. Karena yang dicintai al-muhib wal mahbub wahid. Mesra hati yang mencintai ini kepada hati yang dicintai. Karena yang mencintai dan yang dicintai itu ya itu juga orangnya. Nah ini khawas. Nah ini orang menuju-nuju itisam billah. Nah, itisam billah. Karena kalau kita cinta kepadanya menjadi dengan dia juga. Karena kalau kita ma'rifat kepadanya menjadi dengan dia juga. Maka itu arrafani rabbi bi rabbi. Allah Ta'ala memanifatkanku dengan Tuhanku juga. Mengkadainya yang mengenalkanku, aku kada tahu juga karena logiknya jadi Tuhan yang mengenal Tuhan ini. Allah yang mengenal Allah juga. Kalau kita tahu mengenal kada ada kekuatan untuk mengenalnya. Maka itu di situ dinyatakan tafakkaru bi khalqillah wa la tafakkaru bi dzatillah. Renungkan akan makhluk Allah, jangan engkau renungkan akan zat Allah, patuhlah kalakaika. Jadi itu pernah kita membaca satu majelis, wah itu bahas surat di tingkat dan fakultas yang kami sampaikan ini. Itu dilarang sudah itu. La tatafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Tafakkurkan akan makhluk Allah, jangan tafakkurkan tentang Allah, maka kau akan celaka. Apa jawab kita? Nah, ini cara untuk sampai kepada Allah. Kalau kita langsung tafakkur akan Allah, tidak akan pernah ada bisa sampai kepadanya. Tanpa memikirkan dulu, tafakkurkan dulu makhluknya. Oleh karena itu, aku ujar Rasulullah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal akan dirinya, maka dia kenal akan Tuhannya. Kenapa ini dipadahkan dengan otoritas ketinggian? Man arafa nafsahu bil ajzi wal ibtiqar. Barang siapa yang mengenal dirinya bil ajzi, bahwa dirinya itu lemah, kada ada daya, kada ada kekuatan, kada ada pengetahuan, kada ada wujud, kada ada apa, kada ada sifat. Man arafa nafsahu, barang siapa kenal akan dirinya bil ajzi, lemah, kada ada kepemilikan. Kalau pang berilmu, kalau pang kau melihat, kalau pang kau mendengar, kalau pang kau berjalan, kalau pang kau bergerak, ada azud. Maka arafa nafsahu bil qudrati, maka dia kenal siapa nang kawa itu. Maka dia kenal Tuhannya siapa nang kawa itu. Duduk kena kawa itu. Dari dulu kita berdiri karena kawan. Nah siapa yang kawan itu? Maka pun kadang memahami akan batinnya ini dulmadun takbir. Siapa yang kawan itu? Kadang paham siapa yang takbir itu dulmah berarti. Kadang paham dulmah itu ya kadang. Kadang paham. Macam apa? Hendak aja menerangi di kubur. Karena baraja min dzulmati,
karena terbit daripada setiap kegelapan. Nah, menerangi kubur itu, nah memberikan cahaya kita dalam kubur itu adalah minan nur, dapatin nur ini. Amal kita kan itu membaca surat Tabarak. Barang siapa hendak mengkubur yang baca ayat, baca aja surah Al-Mulk tiap malam. Lalu yakin kita di situ, padahal akan memberikan cahaya di dalam kubur kita. Kalau dipadahkan membaca surah Al-Mulk akan memberikan cahaya itu daripada iktisamnya kepada nur itu sendiri tadi. Wamayatasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Nah ini kalau iblis bagaimana ya? Jangan nikah mengaji di situ. Terlalu tinggi, rendah-rendah aja belum beres lagi. Nah, iblis kan karena sudah hatinya di dalam surga mendapatkan diusir, ukhruj minha fa innaka rajim. Keluar kau dari surga, kau terlaknat. Kenapa jadi rajim itu? Apa yang dinamakan rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, at-tatu minar rahmah, yang ditolak daripada mendapat rahmat itu rajim. Artinya ada sedikit pun lipat rahmat Allah kepada iblis mengatakan Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah. Ulun mohon kepada engkau, artinya tunda kehidupan ditunda kepada sampai pada hari kebangkitan. Qala innaka minal mundzirin. Ya, sampai dengan hari kebangkitan hanya dimatikan. Apa jadi itu? Di sini dikatakan innaka minal mundzirin tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Maka iblis akan berusaha dari kanan, dari kiri, dari muka, dari belakang, akan menyesatkan semua yang ada itu. Nah, di sini dikatakan walam yakul min fawqihim wala min tahtihim, tapi karena pernah kawan dari atas dan dari bawah. Itu sangat menyesatkan kita ini karena kawan tidak ada jalannya dari atas dari bawah, nah, ada dari kanan, dari kiri, dari muka, dari belakang. Tapi ada kawan dari atas dan dari bawah. Itu tidak akan pernah bisa disesatkan oleh iblis. Orang yang sudah hati min fawqihim tauhid, min tahtihim is. Kalau artinya dari kanan, dari kiri akan ku usahakan, akan aku tipu mereka, akan aku goda mereka. Dari kanan kiri mereka, muka belakang mereka, tapi karena pernah dari atas dan bawah mereka. Kenapa? Min fawqihim artinya tauhid, wa min tahtihim Islam. Nah ini yang disombillah orang-orang yang artinya dalam kehidupannya dari lahir sampai hatta yakin sampai matinya penuh dengan iman dan Islam. Ini kata kawan iblis bergoda. Nah, saya dapat itu digodanya terus oleh iblis. Nah, min fawqihim at-tauhid. Kenapa dinyatakan min fawqihim at-tauhid? Karena disinilah ila'i kalimatillah, karena tingginya kalimat Allah Ta'ala itu, siapa yang mengenal kepadanya adalah orang yang maha tinggi juga. Nah di sini kan tahu iblis ya. Jadi artinya orang yang sudah ma'rifat, orang itu isombillah, di sini tidak akan pernah lagi rusak tauhidnya, dan karena akan pernah lagi kawan yang kada khusyuk dalam sholat. Kata kawan lagi yang kada pernah ada khusyuk dalam zikirnya. Khusyuk terus.
Karena ini mimpokihi ta'ala wa aja wa ta'ala Allah maha mulia, Allah maha tinggi di dalam kehidupan ini, tersanjung dalam setiap aktivitas kehidupan hamba. Maka itu di dalam kehidupan orang arif billah itu zikir pada taat. Karena mereka itu di dalam kenyataan Allah. Nah, barang siapa memandang mereka, man nadhara ilaihim sa'ida sa'adatan la yasqa ba'daha abada wa hum mawjuduna la yanqati'una ila akhirid dahr. Artinya orang yang memandang mereka ini sa'ida sa'adatan la yasqa ba'daha abada. Orang yang memandang, orang yang iktisam billah, yang zikirnya kada putus, dan terhubungnya kada putus, kada pernah putus kepada Allah, ini orang iktisam billah. Maka orang itu sa'idah sa'adah, memandang itu aja bahagia orang itu, tidak pernah celaka lagi selamanya. Jadi memandang orang yang muhtasim billah, orang yang berpegang kepada Allah, berpegang itu apa? Di dalam tepatnya bahasanya itu nanti berpegang masih bersandar lagi. Nah, artinya maka itu di sini dijelaskan al-ittisam ba'da zawali nafsihi, artinya bila wujudnya telah panah, berarti orang itu berpegang kepada Allah. Jadi berpegang ada lagi yang berpegang kepada Allah juga berpegang kepadanya. Karena kita maklum pada jawari nafsi. Nah, kalau ada yang memandang orang yang sudah iktisam ini sa'idah sa'adatan la yasqa ba'daha abad, orang itu bahagia selamanya, tidak pernah lagi celaka setelah. Wa hum mawjuduna, dan mereka yang iktisam billah ini ada beradaan banyak mereka. Wa hum mawjuduna la yang kadiuna, dan kada pernah putus, ada terus dan iktisam billah. Siapa yang paham akan orang itu muhtasim billah, berpegang kepada Allah, yang sudah iktisam juga, yang sudah iktisam juga, dan sudah orang itu berpegang teguh juga kepada Allah. Berarti orang itu paham bahwa orang itu muhtasim. Tapi namun orang itu belum ada qabla jawali wujudihi, qabla jawali nafsihi, orang itu ada paham. Artinya orang ini apabila sudah lenyap pada wujud dia, muhtasim. Nah, orang yang belum pada wujudnya tidak akan paham lawan orang yang muhtasim. Jadi kalau artinya dipahamkan oleh sahibu ainiyah radhiyallahu anhu itu, orang yang muhtasim billah itu melihat kepada orang yang muhtasim billah itu bahagia selamanya, tidak akan pernah celaka. Siapa yang melihat kepada yang muhtasim billah, lihatlah kepada dirinya sendiri. Nah, dirinya ini sendiri muhtasim billah, kada ada wujud dirinya, yang ada hanya wujud. Kada ada apa dirinya, yang ada hanya apa. Sifatnya asmanya ditunjukkan. Ini orang la yasqa ba'daha abad. Wa hum mawjuduna la yantaji'una ila akhirid dahr. Jadi itulah makna daripada muhtasim. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Karena hidayah dan jalan rahmat dan karunia itu tidak akan diberikan kepada orang yang tidak muhtasim billah. Muhtasim billah itu apa? Bahasa dan kawan sederhana benar ya. Nanti kita kadang tahu juga karena Allah Ta'ala. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah Ta'ala, kapan tidak ada kekuatan untuk berpegang teguh kepada sini? Berarti siapa yang berpegang teguh ke nikmat? Sidin jua. Nah, kapan sidin jua? Inilah hidayah. Inilah orang itu selalu dalam rahmat dan karunia Allah.
Macam apa kata rahmat dan kurnia Allah? Baca basmalah dia sama sebanyak hafalan ada sekali yang membacanya. Jadi karunia-Nya ada dalam kehidupan kita, rahmatnya terlimpah dalam kehidupan kita, barakahnya terlimpah juga dalam kehidupan kita. Ketiga-tiga ini rahmat, fadlun, barakah. Karena dinyatakan di dalam orang yang mendapatkan limpahan rahmat, barakah dan karunia itu, mereka itulah para nabi dan para wali-wali Allah. Yang mendapatkan limpahan rahmat, barakah dan karunia itu para nabi dan para wali-wali Allah. Itulah kita sering berdoa di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, siapa mereka an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Dan orang-orang inilah yang pantas jadi teman hidup. Hasuna ulaika rafiqa. Jangan sampai Nabi SAW berbuat sidik kita. Siapa sidik itu? Minan nabi, para nabi, wasiddiqin, orang siddiqin, dan orang syuhada dan orang salihin. Ini ada dalamnya menyertai dalam kehidupan kita ini, nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Ada yang ada terpisah juga lawan minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Karena apa dinyatakan wa hasuna ulaika rafiqa? Itulah sebaik-baik teman hidup di dalam kehidupan ini. Jangan sampai adalah kita merasakan beserta Nabi di dunia jadi Madinah. Nah, berarti ini kisah nih. Cuma secara mana nyata sih kita. Dan sahabat nyata juga sahabat. Soalnya nyata juga terkumpul. Inilah maqamul jam'i. Terkumpul pada saat kita beserta para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin, dan merasakan segala ini. Nah, itu orang yang Islam ada padanya limpahan rahmat, ada padanya limpahan barakah, ada padanya limpahan karunia. Namun kita sholat membaca, itu baca Al-Fatihah kan tidak paham, kada merasakan, kita merasa dari para nabi. Nah, berapa kali sehari semalam membaca Al-Fatihah? Jumlahnya 17 kali, tapi kada merasakan kita beserta lawan nabi. Kada merasakan kita lawan siddiqin, kada merasakan syuhada dan sholihin. Apa artinya bacaan tadi? Nah, mengkada ada apa dia baca itu, mengkada tahu yang apa dia baca dan apa dia sholat itu tadi. Tapi bagi orang yang sudah itu 9 putus dibukakan, nur ada pada hati ruh dan sirnya itu merasakan jujur bahwa kita ini hidup dengan para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin, dan kada pernah terpisah lawan buah siddiq. Di sini adalah orang yang benar-benar ihtisam kepada Allah. Karena yang dimaksud an'amta 'alaihim itu adalah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, mereka pada alamin. Amin tidak akan pernah menjadi kenyataan dalam kehidupan kada merasakan apa yang dibaca. Tapi kalau sumpahnya sudah ada paham, amin, wujud. Kita beserta para nabi, kita beserta para siddiqin, syuhada dan sholihin. Inilah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kada merasakan beserta dengan nabi, para syuhada, siddiqin dan sholihin itu badan maghdubin, orang yang dimurkai Allah. Menggada merasakan beserta siddiq. Dalam surah Al-Kahfi itu dalam bahasa
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Itu kan artinya Islami lawan gairu Islami, orang Islam lawan orang yang bukan Islam, penyembah berhala. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, dan aku kadang menyembah apa yang kalian sembah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku kadang menyembah apa yang kalian sembah. Wala ana abidu ma abattum, dan aku kadang menyembah apa yang kalian sembah. Ini dan kedua ini apa? Ini sama-sama Islamnya, tapi berbeda apa yang disembah. Kalau yang pertama tadi antara orang kafir dan orang muslim, aku kan menyembah, jika menyembah berhala, menyembah berhala. Wala ana abidu ma abattum. Nah ini sama orang Islamnya, tapi berbeda dan sembah. Kalau yang satu menyembah karena pahala, dan satu menyembah karena apa? Karena Allah semata. Satu menyembah supaya dapat pahala. Nyata itu perbedaan. Orang arif billah itu kadang anak lalu yang minta pahala. Nah orang yang jahil billah itu apa yang digawe minta pahala. Wala ana abidun ma'abatum wala antum abiduna ma'abudakum dinukum. Jadi yang pertama tadi nang artinya orang menyembah berhala, aku kan menyembah apa yang kamu sembah. Ada yang kedua ini pengertiannya wala ana abidum ma'abatum, aku kan menyembah apa yang telah kau sembah. Dan satu menyembah karena anda pendapat alasan, satu menyembah karena anda minta apa karena menyembah itu lain kita juga. Maka itu lakum dinukum. Jadi orang-orang yang artinya sudah ada mu'tisom billah, maka terlepas semua itu dalam kehidupan ini dari keterkaitan dengan yang selain Allah. Tidak ada lagi terkaitan kepada selain Allah. Maka itu maqamul hurriyah, caranya bebas yang merdeka ini. Kenapa jadi merdeka? Karena dia sudah mati nafsunya. Sebenarnya inilah yang tergadai. Kapan kita menembus ketergadaian itu, murtahan itu kapan kita menyembelih hewan. Nah, apa yang disembelih itu kambing. Apa yang disembelih dalam pemahaman maknawiannya yaitu diri. Yang sampai ada lagi keakuan kita. Karena kita tergadai terus dalam kehidupan ini. Nah, tergadai ini dan menghalangi akan sampainya semua amal ibadah itu kepada Allah. Jadi al-khasah hiyallati tajibu bihal qulub ilal mahbub wa yansiu an hatabatul lahu fil insi wal insi bihi ta'ala. Tujibu bihal qulub ilal mahbub. Jadi orang yang intisab itu adalah orang khawas. Siapa bagian khawas itu tujibu bihal qulub ilal mahbub. Mesra sudah hati ini kepada yang dicintainya, karena dia yang mencintai, siapinya juga yang dicintai itu dibubihil ilal. Jadi kata Pak makanya itu perkara Rasulullah itu sudah artinya jadi Habibullah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika. Nah, siapa yang mencintai Sidin juga. Kada kalau lalu kita nampak pada mencintai Sidin. Nah, Sidin kan perlu cinta kita. Dan perlu itu adalah ada dari mana terlebih cinta itu dari Sidin atau dari yang lain daripada Sidin. Jadi orang-orang ma'rifat itu ya beki ainuhu
wayadhaku qalbuhu, kasihan melihat orang yang pada cinta kepada Rasulullah padahal dia ada tahu bahwa dirinya itu pada terpisah dengan Rasulullah. Lalu melihat ini jadi air nangis kasihan. Dia merasa terpisah dengan Rasulullah kepada cinta lalu tahu salawat apa segalanya, padahal dia ada terpisah lawan Rasulullah tapi dia ada tahu. Nah, yang ainuhu nangis melihat orang ini. Wa yadhaku qalbuhu, tertawa hatinya, senyum hatinya. Matanya nangis karena melihat orang itu kasihan. Wa yadhaku qalbuhu, karena melihat Rasulullah itu ada terpisah lawan orang itu. Ada terpisah lawan kita. Begitu juga para malaikat. Mereka melihat hamba Allah yang maksiat kepadanya itu nangis, tapi tidak melihat kepada hatinya senyum, karena ada dzarratul minal iman, ada paham ma'rifat sedikit di hati. Nah, nangis bandar itu lahir batin mereka itu apabila luarnya penuh maksiat, dalamnya penuh maksiat juga. Menangis pada malaikatnya menggarau. Apa menggarau? Karena zahir batin maksiat. Kalau orang arif bilang tadi ya bagi ainuhu wa yadhaku qalbuhu, kalau pada cinta kepada Rasulullah berarti wajib bersalawat, ini yang bersalawat kepada Rasulullah, nangis matanya orang itu kesian. Wa yadhaku qalbuhu, senyum hati karena dia tahu bahwa Rasulullah ada terpisah lawan kehidupan kita ini. Tapi melihat kepada orang yang berjihad, bersalawat itu kan berjihad di ta'abin dalam kuyuhan, wafi kabatin dalam kecapean, tapi tidak pernah sampai salawatnya itu ke hadrat Rasul. Karena mengobati orang karena terputus, dia tidak merasa dengan sini. Kenapa? Jadi ada kada sampai ke hadrat Rasul karena terputus, kada merasa dengan sini. Karena merasa ingin bersalawat kepada Nabi, padahal pada itu Nabi bersalawat kepada Nabi kita pernah. Wujud kita ada, bacaan kita ada, salawat kita ada. Ada salawat sidin kepada sidin, maka itu puji gading bagi kami. Ini nak sampai. Nah, inilah yang ciri amal ibadah itu sampai ke hadirat Allah. Idza tasalat ru'yatuka, jika nyambung pandang engkau, tembus engkau dengan Allah, maka itu tanda alamat itu amal ibadah itu kabul. Kapan terputus dengan Allah, itu tanda amal itu ghairu maqbul. Kapan tersambung dengan merasa dengan sidin dengan Rasulullah, maka itu alamat salawat itu kabul. Kapan merasa ada terhubung dengan Rasulullah, itu alamat bahwa salawat itu ada kabul, ada terputus, ada merasa terhubung. Ini orang karena sholat ayat tasulu biha ruhul musalli alaihi, karena yang terhubung itu bukan bacaan salawatnya. Kalau kau membaca salawat kita lalu terhubung kepada Rasulullah, bukan membaca salawatnya, rohani kita yang terhubung, bukan salawatnya itu. Nah, macam apa artinya supaya salawat itu artinya juga terhubung, artinya macam apa membaca itu panun. Kita kadang membaca tapi sidin jualan membaca itu tidak terhubung. Nah, ingkitok anil khalqi, bahasanya
dalam bahasa tasawuf itu inqita'un anil khalqi, karena orang yang mu'tasim billah itu terputus daripada semua makhluk. Karena makhluk tadi ajuzun wa fakrun, kada kawa beribadah makhluk, kada kawa ba'amalia, kada kawa bajik, kada kawa basalawah. Nah, kawa itu adalah ittisalun bil haq, yaitu apabila terhubung dengan Allah, jadi kawa itu tidak lain adalah itulah kenyataan daripada makna la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di dalam masalah ittisam, apa yang dinyatakan oleh Syekh Al-Arif Billah Al-Junaid radhiyallahu anhu, la yakunul mutasim hatta yakuna kal ardi yadhul barru wal fajiru wa kasahabi yudhilu kulla syai' wa kal matari yusqi ma yuhib wa ma la yuhib. Jadi apa yang dinyatakan oleh beliau menyatakan la yakunul mutasiman billah. Jadi orang yang berpegang kepada Allah tidak akan pernah jadi muhtasim billah itu kecuali ini seperti jalan yang lewat pada jalan itu nang baik lawan nang kada baik. Jadi muhtasim ini orang itu seperti jalan yang lewat di jalan itu nang baik lawan nang kada baik. Nang baik lewat situ juga, nang kada baik situ juga lewatnya kayak jalan. Atau wakas sahabi yudilu kulla syai', atau seperti awan yang menaungi setiap sesuatu. Nah, ini yang muhtasim billah itu. Atau yang seperti awan yang menaungi setiap sesuatu. Dengan awan itu ternaungi sesuatu itu. Atau wakal matari yusqi ma yuhib wa ma la yuhib, atau bagaikan hujan yang memberikan siraman air kepada apa yang ia senangi atau kepada siapapun yang ada disenangi. Kan? Kalau hujan itu artinya diberikan kepada yang disenanginya ada. Tapi termasuk orang yang ada disenangi. Ini apa artinya? Nah, disinilah artinya karena ittisam billah, berpegang kepada Allah, baik yang fajir maupun yang baik, yang lewat pada jalan itu, ya ada terpikirkan bahwa itu masuk ke dalam hati, banyak ada yang kada baik, sakit hati, ada yang baik, senang hati. Ini orang yang mutasib gambarannya. Karena lewat pada jalan itu, apakah itu orang yang baik atau yang kada baik, kadang tergetar sakit hati, dan apabila baik kadang merasa terangkat dirinya di hadirat Allah. Nah, ini orang yang muhtasim billah, bagaikan jalan yang lewat padanya orang yang fasik, orang yang kada baik maupun orang yang baik. Bila lewat padanya orang yang baik, ada yang merasa tertinggi nilainya di sisi Allah. Kalau lewat padanya orang yang kada baik, kalau panggilnya artian merasa juga rendah, artinya kada sampai ke hati di dalam kehidupan ini bagi orang yang muhtasim bila, karena di hatinya itu ada lagi tempat yang lain kecuali hanya Allah. Itu gambaran orang yang muhtasim billah. Maka itu di dalam doanya Rasulullah ajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, ulun berlindung kepadamu daripada sumpah dan kesedihan. Sumpah itu apa? Kada pasti. Kesedihan itu apa? Terputus denganmu. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal. Jangan sampai ulun lemah ya Allah, tapi berilah kekuatan dari kekuatan-Mu ya Allah.
sehingga tidak malas mengamalkan apa yang kau perintahkan dan menjauhi apa yang kau larang. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhli. Dan ini yang diajarkan dari sesuatu yang jangan sampai ada di dalam hati kita ini yang membuat kita itu bila dipuji orang merasa tinggi, bila dicela orang merasa rendah. Karena ini bagaikan jalan yang lewat padanya yang baik maupun yang buruk. Bagaikan hujan yang diberikan air itu kepada yang disukai atau tidak disukai. Bagaikan awan yang menaungi setiap sesuatu yang ada di bawah. Itu orang dan muqtasim billah. Nah, tapi kata Pak juga, ayo jawabannya sudah jadi ke jalan aja. Aku jadi ke jalan aja lewat paduku ini dengan baik, kalau dengar baik kata Papa juga, tapi kita paham. Atau aku jadi ke awan aja, aku lindungi berataan ini, aku naungi berataan ini, tapi tetap kepanasan. Dikadang awal umpat-umpat kan, kadang awal jadi harus bujur-bujur merasakan karena ada laisa wal muqaddilisan kan dia tingkat rendah, tapi dirasakan bujur. Jadi sehingga ada lagi masuk kepada hati dan kehidupannya itu hal-hal yang menyumpahkan, menggelisahkan dalam kehidupan ini. Baik dilewati orang yang baik maupun orang yang tidak baik. Karena kenapa orang itu muqtasim billah ini karena yang berpegang kepada Allah, karena berpegang kepada yang syariat Allah. Akhirnya pada apa? Yang jelas Allah ada besertaku. Ini sehingga ma'rifat itu turun itu di mustaqilah, karena ma'rifat itulah yang mendatangkan ketenteraman, kenyamanan dan ketenangan. Maka itu ditanyakan kepada Ya'qub As-Sanusi, hal yasta'nisul arif bi syai'in ghairullah, pernahkah bisa ada orang arif billah itu dan bisa merasa nyaman kepada dan selain Allah? Pernahkah ada ya Syekh Ya'qub, orang bertanya kepada Syekh Ya'qub, hal yasta'nisul arif bi syai'in ghairullah, adakah pernah orang bisa merasa nyaman kepada selain Allah? Waqala, dijawab oleh Syekh Ya'qub, wa hal yalallah yasta'nisu bihi, adakah selain Allah yang bisa menyamankan? Hanya Allah yang menyamankan si hamba itu, dan hamba kadang merasa nyaman kepada yang selain Allah. Bagaimana lahu, bagaimana caranya melihat kepada sesuatu itu? Babi ayyi ainin yandur ilal asyya, bertanya tadi bertakun pula yang membaca yang melihat kepada sesuatu itu. Waqala ba'inil fana, maka Syekh Ya'qub mengatakan dengan apa melihat sesuatu itu supaya nyaman. Bi'ainil fana, ya sini dengan mata yang sudah hilang penglihatan kita yang ada adalah penglihatannya, hilang pendengaran kita yang ada pendengaran, hilang rasa kita yang ada rasanya. Nah ini orang yang sta'nisul arif, ini orang yang arif itu nyaman dengan Allah Ta'ala itu karena hilang penglihatannya yang ada lihatnya, hilang pendengarannya dan ada dengarnya, hilang rasanya yang ada rasanya. Jadi orang yang ikhtisom itu di sini dinyatakan betul-betul pokokis tamsaka bil urwatil wuthqa, berarti yang jujur kepada tali yang tidak akan pernah putus. Mulai sekarang sampai karena akhir hayat itu tidak pernah putus. Jadi kada dikhawatirkan lagi oleh orang arif billah bahwa orang itu matinya su'ul khatimah, kada dikhawatirkan lagi. Karena berpegang kepada tali yang paling kuat sudah. Kenapa jadi dipandangkan ke paling kuat? Karena sudah panah wujudnya, dia merasa ada lagi punya wujud. Dia ada lagi merasa punya apa sifat dan asma.
Jadi semuanya ini terus menerus layang tadiun, tidak pernah putus di dalam kehidupan itu hubungan dengan Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.